Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Agil Budiono dengan NIM 1704011057. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan seminar hasil saya yang berjudul Analisis User Interface Website Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Kependudukan atau penduduk menggunakan metode Heuristics Evaluation. Latar belakang permasalahannya, yang pertama, perkembangan teknologi komunikasi dan informasi membawa perubahan luar biasa bagi private sektor yang telah lebih dahulu mengadopsi dan mengimplementasikan internet sebagai media komunikasi antar private sektor yang dikenal dengan nama e-commerce, dan dampak yang ditimbulkan sangat luar biasa dan berakibat semakin tertinggalnya public sektor yang masih menggunakan cara-cara tradisional dalam berkomunikasi dengan para stakeholder-nya. Inilah yang memicu public sektor untuk melahirkan e-government. Untuk mengetahui apakah usability sebuah website sudah efektif dan efisien, dibutuhkan sebuah evaluasi. Terdapat 4 cara untuk mengevaluasi suatu user interface. Yang pertama itu ada cara formal dengan teknik analisis, cara otomatis yaitu dengan prosedur dari sebuah program terkomputerisasi, cara empiris yaitu dengan percobaan dengan tes user, dan cara heuristik yaitu dengan meminta user untuk melihat secara sekilas interface-nya dan langsung dimintai pendapat tentang penilaiannya. Si Penduduk merupakan website resmi pelayanan publik pemerintahan Pekanbaru yang bertujuan sebagai salah satu inovasi dari Disduk Capil Kota Pekanbaru dalam membantu masyarakat mendapatkan dokumen kependudukan. Untuk memudahkan masyarakat pada saat pengajuan dan memberikan informasi yang sangat akurat, maka dirancang dan dibangun aplikasi website, yakni aplikasi penduduk. Dari data yang didapatkan dari laporan bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Februari 2022, website si penduduk mengalami penurunan pengunjung sebesar 31,49% pada bulan Februari 2022. Rata-rata durasi pengunjung website si penduduk masih sedikit. Dari data yang didapatkan, rata-rata hanya sekitar kurang dari 1 menit. Identifikasi masalahnya, yang pertama itu jumlah pengunjung website si penduduk yang mengalami penurunan. Yang kedua itu durasi pengunjung yang masih sedikit. Rumusan masalahnya, bagaimana mengevaluasi website si penduduk dengan menggunakan metode Heuristics Evaluation. Batasannya, penelitian ini hanya dilakukan pada user interface website si penduduk, dan penelitian ini dilakukan berdasarkan user interface dari website si penduduk dengan bobot penilaian pertanyaan berdasarkan 10 aspek dari metode Heuristic Evaluation. Tujuannya itu, yang pertama untuk mengevaluasi kualitas user interface pada website si penduduk, yang kedua untuk memperoleh tingkat severity rating pada user interface website si penduduk yang menggunakan metode Heuristics Evaluation. Manfaatnya itu, yang pertama mengembangkan sebagai pengembangan user interface website si penduduk, yang kedua dapat mengetahui tingkat nilai severity ratings pada user interface website si penduduk dengan menggunakan metode Heuristic Evaluation. Tinjauan pustaka. Heuristik adalah suatu metode dalam melakukan pemeriksaan mengenai kemudahan pengguna, serta membantu mencari atau mengidentifikasi masalah-masalah pada antarmuka atau user interface suatu perangkat lunak. Metode Heuristic Evaluation merupakan metode yang tepat, efisien, dan efektif sebagai usability evaluation atau metode. Dan metode Heuristic Evaluation memiliki nilai validity dan toughness yang paling tinggi dibandingkan think aloud dan cognitive workflow, serta dapat mengungkap nilai severity rating yang paling tinggi. Ada 10 aspeknya, yaitu pertama visibilitas status sistem, yang kedua itu kecocokan antara sistem dan dunia nyata, yang ketiga itu kontrol dan kebebasan pengguna, yang keempat itu standarisasi dan konsisten, yang kelima itu pemahaman dan pada ingatan, yang keenam itu fleksibilitas dan efisiensi penggunaan, yang ketujuh untuk penjagaan kesalahan, yang kedelapan dan estetika dan desain minimalis, yang kesembilan untuk membantu pengguna untuk mengenali, mendiagnosa, dan memulihkan dari error. Yang ke-10 untuk bantuan dan komunikasi. Rating heuristik merupakan sebuah perangkat untuk dapat mengidentifikasi masalah-masalah usability yang ada pada perangkat lunak tersebut. Masalah-masalah tersebut kemudian dinilai dapat sesuai dengan tingkat kesulitan permasalahan tersebut. Severity rating dapat menentukan banyaknya sumber daya yang diperlukan untuk memperbaiki masalah yang ada, dan dapat memberikan perkiraan awal terhadap prinsip usability apa yang harus ditambahkan. Penafsiran data terhadap hasil perhitungan pada angka menurut Hidayatullah, yang pertama itu dari angka 1 sampai dengan 1,8% itu sangat tidak baik, 1,81 sampai dengan 2,6 tidak baik, 2,61 sampai dengan 3,4 itu kurang baik, dan 3,41 sampai dengan 4,20 itu baik, yang 4,21 sampai dengan 5 itu sangat baik.
Metodologinya itu yang pertama ada identifikasi masalah. Pada tahap ini, penelitian ini dilakukan dan melakukan studi literatur, objek penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian, dan variabel yang digunakan dalam penelitian. Yang kedua itu ada tahapan pengumpulan data. Cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam penelitian ini, data yang diambil adalah data primer yang dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner ke responden. Yang ketiga itu adalah pengolahan dan analisis data. Proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca. Teknik analisis yang dilakukan adalah metode analisis deskriptif dengan menggunakan metode distribusi frekuensi untuk menggambarkan suatu usabilitas website penduduk dengan rumus yang menggunakan teknik presentasi. Hasil dan pembahasannya itu random sampling merupakan teknik pengambilan sampel untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Populasi dalam penelitian ini kurang dari 37.300 yang datanya didapatkan dari total visit di SimilarWeb. Rumus yang digunakan yaitu menghitung besarnya sampel yang diperlukan dalam penelitian ini adalah menggunakan rumus Yamane, yaitu N sama dengan N besar per N besar D kuadrat ditambah 1, yang N itu merupakan populasi dan D itu merupakan, jadi sampel yang terpilih dari populasinya itu 100. Yaitu ada tahap uji validaritas untuk memastikan tiap pertanyaan dan suatu variabel sudah dilayak untuk mendefinisikan variabel tersebut. Suatu pertanyaan dapat dikatakan valid apabila nilai R hitung melebihi nilai R tabel. Hasil uji validaritas menunjukkan hasil tersebut diketahui semua item pertanyaan telah bernilai valid. Dibuktikan dengan nilai R hitung yang semuanya melebihi dari nilai R tabel. Uji reliabilitas bertujuan untuk menilai apakah kuesioner dapat memberikan hasil ukur yang sama. Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah suatu data dapat dipercaya sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam survei. Pengujian ini dilakukan terhadap setiap variabel pada kuesioner. Suatu data dapat dikatakan reliable apabila memiliki nilai Cronbach alpha sebesar lebih dari 0,6. Hasil uji reliabilitas menunjukkan nilai alpha Cronbach-nya itu melebihi dari 0,6 yang diartikannya 20 pertanyaan reliable atau konsisten. Analisa hasilnya pada tahap ini dilakukan pengujian pada masing-masing variabel menggunakan rumus proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca. Teknik analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dengan menggunakan distribusi frekuensi untuk menggambarkan usabilitas website penduduk dengan rumus yang digunakan menggunakan teknik presentasi, yaitu P sama dengan F per N dikali 100%. P itu merupakan hasil presentasinya dan F itu merupakan frekuensi hasil jawaban dan N itu jumlah evaluator atau sampelnya. Yang selanjutnya dilakukan untuk penghitungan rata-rata yang X bar itu sama dengan X1 ditambah X2 dan seterusnya dibagi N-nya itu merupakan jumlah pertanyaannya. Sekianlah presentasi dari saya. Apabila ada kata yang salah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.